Shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera. Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Akan ada masa di mana akan terjadi satu siksaan yang dahsyat, ya, atau aniaya besar. Dalam istilah yang lain itu disebut sebagai masa kesukaran yang besar. Jadi ini dua hal yang akan terjadi nanti dalam peristiwa itu. Masa tribulasi itu adalah akan ada keadaan atau masa yang sukar, yang begitu sulit dari semua keadaan, baik dari sisi politik, dari sisi ekonomi, ya, semua terjadi satu keadaan yang benar-benar sukar. Dan pada masa yang bersamaan itu akan terjadi satu penindasan, akan terjadi satu penganiayaan, ya, yang besar, ya. Aniaya yang besar itu, penganiayaan itu atau masa tribulasi itu pasti akan terjadi, ya. Itu sebelum masa pemerintahan antikris, ya. Ini bisa kita bedakan bahwa masa pemerintahan antikris itu adalah masa hukuman Tuhan, masa penghukuman Tuhan atas dunia ini, ya. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, di sana ada cawan murka, ya. Dunia ini akan ditimpa murka Tuhan karena dosa manusia itu sudah mencapai klimaksnya, dan Tuhan menghukum dunia ini selama 3,5 tahun, dan Tuhan menyerahkan dunia ini kepada kelaliman dalam masa pemerintahan antikris, ya. Tetapi sebelum itu terjadi, ada masa yang kita temukan tadi di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-21 itu, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, ya, pada waktu itu, ya. Jadi waktu itu merujuk kepada waktu masa tribulasi itu, waktu masa aniaya itu. Jadi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu, waktu tribulasi itu akan dipersingkat. Jadi masa tribulasi atau masa aniaya itu boleh juga dikatakan dengan masa penampian, atau masa di mana Tuhan membaptiskan orang itu dengan api. Ada baptisan api, itu adalah aniaya. Ya, baptisan api itu berbicara tentang penganiayaan. Dan inilah momen atau waktu di mana Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi untuk memurnikan, untuk menyaring orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan, ya. Itu sebabnya ayat yang ke-22 dikatakan alasan Tuhan mempersingkat masa aniaya itu adalah orang-orang pilihan. Jadi inilah tujuannya, ya. Kenapa Tuhan mengizinkan ada aniaya yang besar ini? Karena tujuannya, karena di dalamnya itu ada orang-orang pilihan, ya, seperti perumpamaan Yesua pada waktu dia memberikan perumpamaan lalang dan gandum, ya, yang dimana ilalang itu bertumbuh bersama-sama dengan gandum, dan semuanya itu akan diuji mana ilalangnya dan mana gandumnya. Caranya di mana Tuhan mengizinkan aniaya besar ini terjadi sehingga akan terpisah, akan menjadi nyata, ya, mana gandumnya, mana lalangnya, ya. Disitulah akan terjadi satu pemisahan, ya, sehingga firman Tuhan katakan ada orang-orang pilihan, ya, pada masa kesusahan besar itu akan tersaring dengan sendirinya secara alamiah, ya, penyaringan Tuhan, ya, penampian Tuhan, ya. Tuhan menampi, dan yang terpilih itu adalah orang-orang pilihan, yang lainnya adalah lalang. Itulah tujuan Tuhan, untuk memisahkan antara kambing dan domba, untuk memisahkan lalang dan gandum, sehingga orang-orang yang begitu sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu benar-benar akan lulus dalam ujian, benar-benar akan diselamatkan, ya, akan menjadi orang-orang pilihan pada masa itu. Bagaimana cara memisahkan emas itu dari logam-logam lainnya, ya? Saya
dulunya pernah bekerja di tambang rakyat ya, dan melihat bagaimana cara orang memproses emas ya. Dari batu-batu kuarsa itu yang kelihatannya nggak ada bentuk kuning-kuningnya, itu nggak ada gitu ya. Ya hampir sama saja dengan batu-batu yang lain. Itu diproses, digiling begitu, dihaluskan seperti lumpur ya. Kemudian emas itu dijaring dengan air raksa ya, pakai logam raksa itu merkuri, dijaring, kemudian merkuri itu diperas lagi, ya. Nah, setelah diperas itu merkurinya itu pisah daripada ampasnya. Ampas itulah yang ada kandungan emasnya ya. Tetapi belum kelihatan kuningnya ya, masih kelihatan keperak-perakan ya. Itu pun harus kita bakar ya, dibakar dengan dengan api, dengan panas tertentu ya, sampai ribuan derajat Celcius gitu ya. Dipanaskan sampai lama kelamaan logam yang tadinya itu berwarna perak itu dia mulai meleleh ya. Dia meleleh dan mulai berubah warnanya ya. Semakin dipanaskan maka semakin terpisah semua logam-logam ya, baik itu logam besi, logam apapun yang ada di dalam emas itu dipisahkan, hangus semua ya. Semakin ditingkatkan apinya maka semakin murnilah emas itu. Inilah masanya di mana Tuhan memisahkan orang-orang pilihan yang benar-benar orang pilihan. Tuhan memisahkan orang-orang yang murni ya, orang-orang yang memang benar-benar beriman kepada Tuhan, orang-orang yang memang setia kepada Tuhan, itulah yang akan masuk dalam pilihan Tuhan. Inilah tujuan daripada tribulasi itu ya. Jadi masa tribulasi itu tidak sama dengan masa antikris ya. Masa tribulasi itu terjadi sebelum masa antikris, dan tujuan daripada tribulasi itu adalah untuk kemurnian orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Kita lihat ayat yang terakhir dalam Matius pasal 24 ini, ayat yang ke-29 ya. Dikatakan demikian, segera sesudah siksaan pada masa itu. Nah, jadi ini suatu penekanan bahwa ini adalah peralihan waktu, di mana masa siksaan itu atau masa tribulasi itu sudah berakhir ya. Segera sesudah siksaan, artinya masa tribulasi itu sudah berakhir. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Inilah awal daripada hukuman Tuhan ya. Jadi ini adalah masa transisi ya, ketika berakhirnya masa tribulasi itu ya, berakhirnya masa tribulasi berbarengan dengan berakhirnya masa anugerah itu ya, di mana pintu anugerah itu sudah tertutup ya, sudah selesai pekerjaan Tuhan untuk menyaring orang-orang di dalam aniaya itu, di dalam baptisan api itu, dan dimulailah masa yang baru, dimulailah babak yang baru, yaitu masa hukuman Tuhan. Itu sebabnya setelah sesudah siksaan pada masa itu ya, segera sesudah siksaan pada masa itu, maka mulailah terjadi penghukuman Tuhan, diawali dengan matahari itu akan menjadi gelap ya. Jadi matahari menjadi gelap itu sesudah periode tribulasi. Ini memasuki masa 3,5 tahun. Inilah awal mula daripada masa antikris ya. Ketika ini terjadi, saat dimana antikris itu menjadi satu pemimpin dunia, dan dia sudah dilantik, dia dikatakan sudah duduk di takhta ya, dia sudah memegang tampuk
pimpinan, ya. Matius pasal 24 ayat yang ke-15, ya, dikatakan bahwa jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, ini berbicara tentang pembinasa keji itu atau antikristus itu atau anti Hamasia itu berdiri di tempat kudus, ya. Artinya ini adalah masa di mana antikris itu atau anti Hamasia itu dilantik. Ya, ini pelantikan menjadi pemimpin dunia. Ini dalam awal dia mulai berkuasa. Ketika dia berdiri di tempat kudus itu dia dilantik itu, ya. Dia mulai berkuasa. Ketika dia diberikan jabatan, jadi ditunjuk sebagai seorang pemimpin dunia, ya, dia berdiri di tempat kudus itu atau di bait kudus atau di tabernakel, ya. Berarti pelantikannya itu akan terjadi nanti, antikris itu akan dilantik nanti, ya, ketika bait tabernakel itu berdiri, ya. Hari ini belum ada bait itu dibuat, ya. Ketika bait itu selesai dibangun, maka di situ akan diadakan pelantikan. Tetapi dalam ayat yang ke-29, ya. Ini dalam ayat yang ke-29 berbarengan dengan pelantikannya itu, ya, sudah berakhir masa aniaya itu, ya, atau masa siksaan itu, maka dimulailah babak baru di mana babak pemerintahan antikris selama 3,5 tahun. Anti Hamasia itu atau antikris itu sudah dilantik, ya. Maka Tuhan mulai menjatuhkan hukuman atas dunia ini, diawali dengan matahari yang akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi akan terjadi suatu bencana alam yang sangat dahsyat, yang luar biasa, dan dimulailah penghukuman Tuhan, ya. Ada cawan murka Tuhan itu mulai terjadi. Ada kutuk-kutuk mulai terjadi, ya. Air-air semua menjadi pahit, ya. Sepertiga penduduk dunia akan mati, ya. Itulah penghukuman Tuhan, ya. Nah, kita lihat ayat seterusnya, dikatakan bahwa pada waktu itu, ya, pada waktu itu merujuk kepada berakhirnya masa tribulasi itu. Akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan dan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi sebetulnya rapture itu, pengangkatan itu tidak terjadi sekejap mata seperti yang di film-film kan itu, ya. Yang terjadi sekejap mata itu adalah di mana orang yang masih hidup, orang percaya yang masih hidup pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan mengalami pengubahan dalam sekejap. Tetapi pengangkatan itu atau rapture itu tidak terjadi secara sekejap. Itu akan terjadi secara dramatis dan secara perlahan-lahan, di mana ketika kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, semua orang, ya, semua orang dan semua bangsa di bumi, ya, kata firman Tuhan, semua bangsa di bumi ini akan melihat dan akan meratap. Saudara tahu kalau meratap itu lebih dari tangisan, lebih daripada tangisan. Kenapa mereka meratap? Karena saat itulah semua orang yang ada di bumi ini itu akan tersadar, ya. Mata mereka akan tercelik, akan terbuka dan akan melihat kenyataan yang mereka alami, ya, sehingga mereka meratap, ya, karena mereka tidak ikut diangkat. Mereka akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Jadi pengangkatan itu akan disaksikan oleh semua bangsa, oleh semua orang yang ada di bumi ini melalui
tayangan internet, ya. Jadi semua orang akan menyaksikan secara live, secara langsung. Karena kedatangannya itu begitu spektakuler, karena dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dengan cahaya yang luar biasa, dengan kemuliaan yang belum pernah disaksikan oleh dunia. Jadi ada 3 peristiwa yang besar terjadi pada masa tribulasi itu, yaitu akan terjadi suatu gelombang pertobatan yang besar, ya, satu kegerakan rohani yang begitu besar, di mana pertobatan itu di mana-mana di seluruh dunia ini akan terjadi satu kegerakan yang besar, satu pertobatan yang besar secara menyeluruh, yang bukan karena pekerjaan tangan manusia. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Di mana-mana orang tersungkur, orang bertobat, ya, orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana-mana tanpa diinjili, ya. Mungkin dia sedang bekerja, Tuhan menjamah hatinya, Roh Kudus itu dicurahkan 2 kali lipat, ya. Tetapi bersamaan dengan itu pula, di mana masa itu terjadi masa yang begitu sukar, ya, di dunia ini semua bangsa akan menderita karena masa yang begitu sukar, baik secara politik maupun secara ekonomi. Dan berbarengan dengan itu pula terjadi aniaya yang besar, ya. Itu sebabnya akan terjadi kemurtatan yang besar juga. Akan ada banyak orang yang murtad massal. Itu sebabnya firman Tuhan katakan waktu aniaya besar itu akan dipersingkat, supaya orang-orang pilihan itu tidak ikut terhilang, ya. Biarlah kita menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang bertahan dalam segala penderitaan, dalam segala aniaya. Apapun yang terjadi, kita pertahankan iman kita. Puji Tuhan, Yesus memberkati. Shalom, shalom.